Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhafifu rak'ataini allataini qabla salati subuh. Ibu Aisyah berkata, Nabi kalau salat qabliyah subuh selalu ringan. Ringan itu kalau dalam bahasa kita itu setelah Fatihah baca Al-Kafirun gitu ya, baca Atin gitu ya. Bukan ringan berarti nggak baca surah, tetap baca ya. Nah, kemudian hatta inni aku rabi umil kitab, saking ringannya sholat qabliyah subuh. Ibu Aisyah bilang, ini Nabi baca Fatihah nggak sih? Kok cepet banget sholatnya gitu. Muttafaq alaih. Baik, hadis ini dari Ibu Aisyah, dan Ibu Aisyah itu tidak sholat di masjid. Zaman Nabi itu perempuan tidak banyak yang sholat di masjid. Bukan karena Nabi melarang, tetapi tradisi Arab yang melarang perempuan beraktivitas di luar rumah, termasuk untuk ibadah. Makanya ada hadis yang bunyinya, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kamu melarang perempuan ke masjid, jangan dilarang. Karena dulu orang Arab melarang. Lalu Nabi bilang, ya nggak apa-apa kalau mau ke masjid. Tapi tradisi itu bukan semerta-merta hilang lalu perempuan ke masjid. Tetap kebanyakan perempuan sholatnya di rumah. Sehingga sholat qabliyah subuhnya Nabi yang melihat ya istrinya. Kalau ada laki-laki, sahabat laki-laki meriwayatkan hadis, kemungkinan besar dia mendengar penjelasan dari istri Nabi. Karena Nabi ketika masuk masjid sholat subuh itu langsung qomat, tidak sholat subuh di masjid. Tidak sholat qabliyah subuh di masjid. Baik, saya baca lagi hadisnya. Hilang lagi. Oke. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atal fajr ittaja'a ala syikil aiman. Kepada ibu sekalian, ini dalam fikih Syafi'iyah kita dikenalkan kalau kita setelah sholat qabliyah subuh disunnahkan tidur miring. Disunahkan tidur miring. Nah, ini ada dua hadis yang terkait ini, Pak. Yang pertama, Ibu Aisyah berkata, Nabi itu setelah sholat qabliyah subuh tidur miring di atas bagian kanannya. Dan hadis yang kedua, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'ataini qabla salati subhi falyattaji ala jambihil aiman, rawahu Ahmad wa sahahahu. Hadis yang kedua bunyinya, Nabi setiap setelah sholat qabliyah subuh. Bukan begitu banyak. Kalau hadis yang kedua dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, kalau kamu sudah sholat qabliyah subuh, hendaknya kamu tidur miring ke kanan. Jadi ada dua, Pak. Hadis yang pertama itu informasi Nabi tidur miring dari Aisyah. Hadis yang kedua, sabda Nabi nyuruh kita tidur miring, riwayat Abu Hurairah. Nah, menariknya dari hadis ini yang lebih kuat adalah riwayat yang Ibu Aisyah. Dari segi periwayatan hadisnya, dari kemungkinan lebih tahu tentang sholat qabliyah subuh adalah Ibu Aisyah. Tetapi kita memahami, atau banyak ulama memahami kesunahan tidur miring. Kalau saya pribadi, ittoja'a itu bukan anjuran. Jadi Nabi itu, Bapak dan Ibu sekalian, Nabi itu punya kewajiban sholat malam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di malam hari, nisfahu, setengahnya, Pak. Awinkus awzid alaihi. Boleh kurang dikit, boleh lebih dikit. Jadi Nabi itu wajib sholat malam jam 12 malam, Pak. Wajib sholat. Tapi kadang-kadang ya boleh jam 11:30 mulai, atau kadang 1:30 jam 1 boleh, karena nggak ada jam saat itu. Awinkus, kurangi, awzid alaihi, atau tambahi. Jadi Nabi Muhammad itu sholatnya dari mulai tengah malam, dan itu lama. Ibu Aisyah pernah mengisahkan Nabi Muhammad itu sholatnya lama banget, saking lamanya itu sampai kakinya bengkak. Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah merasakan kaki bengkak dan bengkak lecet karena berdiri, itu dua. Yang pertama saat saya nemenin istri belanja di Tanah Abang, itu saya beneran lecet
karena bawanya banyak dan nggak tahu kenapa. Kalau model saya kan kalau masuk ke toko lihat barang cocok beli pulang, tapi mungkin karakter perempuan nggak begitu kali. Lihat barang, lihat harga, bandingin, cari pembanding ke toko lain. Nah itu yang lama jadinya. Yang kedua, ketika saya di Masjidil Haram, udah lama sih Pak, saya sebenarnya udah lama banget ke sana dan pengen lagi tapi nggak tahu, belum nyampe. Jadi waktu saya ke Masjidil Haram, saya punya rezeki bagus, saya bisa sholat sambil khataman Quran, dan sholatnya di depan Ka'bah, pas 1 meter di depan Ka'bah, nggak diganggu orang, dijagain polisi. Jadi baca Quran begini, itu ya bisa khatam sambil sholat berdiri, tapi bagi 2, karena nanti setengahnya itu di Raudhah. Raudhah juga sama, saya bisa diizinkan lama sekali, dan salah satu yang saya syukuri, saya bisa nahan kentut Pak. Saya bisa nahan kentut kayak gini nih, kalau saya langsung ke kantor dari subuh ini bisa sampai maghrib, wudhu saya masih awet. Jadi bisa nahan kentut sholat begini. Saya nggak tahu lah, mungkin berapa ya, berapa 6 jam atau 10 jam, saya nggak tahu lah, tapi bisa sholat sambil berdiri, dan itu kaki saya lecet betul. Memang ubinnya ya, atau keramik dari Masjidil Haram itu kan nggak panas Pak ya, tapi memang kalau kita berdiri lama ada bengkak. Nah Nabi itu sholatnya lama Pak, sampai Ibu Aisyah pernah melihat Nabi sampai lecet. Saya pikir kalau di sini kita enggak, tapi kalau Bapak nanti ke Masjidil Haram itu sensasinya beda, dorongannya beda dan motivasinya sangat tinggi. Maka bagi saya, kalau bolehlah kita menabung atau punya keinginan ke Masjidil Haram ya, tapi bukan haji berulang Pak ya. Kalau haji jangan berulang, buat umroh aja. Kalau umroh silakan kapan saja, supaya kita punya sensasi itu, nikmatnya sholat dengan rakaat yang banyak tapi nggak kerasa capek, itu ya saat Masjidil Haram. Di sini kita bisa, tapi rasanya beda Pak, beda. Kita sholat tarawih aja, mungkin kebanyakan orang yang saya tanya itu lebih milih 11, dan saya juga nganjurin sholat tarawih 11. Pertama, sholat tarawih itu hadisnya sahih, tapi tidak ada satupun hadis yang sahih terkait jumlah rakaatnya, nggak ada. Tidak ada hadis sahih yang terkait cara Nabi tarawehan. Jadi semuanya boleh, silakan saja. 11, 23, 40, 4 juga silakan, 6 juga boleh, 8 juga boleh. Tapi kayaknya kalau untuk orang Jakarta, orang-orang Gen Z, orang-orang kayak saya, itu kayaknya lebih ikhlas kalau sholat itu 11. Karena sekarang orang sholat itu kedengeran, kita sholat di sini, masjid samping sholat kedengeran, dan ketika mereka udah selesai, kita belum, kita mikir kenapa nggak ke situ sih tadi itu. Coba kalau ke situ udah pulang. Ya itu menurut saya hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Ya memang kita orang awam yang mungkin masih belum segitu kuatnya. Nah Nabi Muhammad itu sholatnya dari tengah malam, dan itu dilakukan terkadang sampai menjelang subuh. Taruhlah itu dari jam 12 ke jam setengah 4, itu kan 3,5 jam Pak sholatnya Nabi. Nah Ibu Aisyah bilang Nabi setelah sholat qobliyah subuh itu ja'ala syikihil aiman, tidur miring ke kanan. Jadi bukan perintah, bukan sabda Nabi, tapi Ibu Aisyah mengisahkan. Nah, tapi karena ada hadis yang kedua bunyinya Nabi bersabda hendaknya kalian tidur miring kanan, sehingga kita menyimpulkan ini sahih. Lalu kita ikuti. Padahal menurut saya itu kebetulan Nabi capek lalu tiduran. Bukan tidur Pak. Kalau tidur batal wudunya, tapi tiduran. Sama kayak Bapak kalau sholatnya kelamaan, selonjoran. Ini kayak ini ada selonjoran satu, selonjoran. Emang enak selonjoran. Kalau dipaksa sila berat, selonjoran aja. Nabi begitu. Tapi kalau dipahami sunnah silakan saja.
silakan saja. Artinya ada beberapa tempat itu setelah qobliyah subuh pada tidur miring, ada beberapa yang saya tahu itu karena memahami hadis yang kedua. Boleh nggak? Boleh Pak, silakan aja. Tapi kan nggak usah dikit-dikit melarang, ada hadisnya. Katanya yang kuat, ya Nabi melakukan, Nabi nggak melakukan, tinggal dipilih. Kalau dianggap sunnah, nanti rada asik pemandangannya Pak ya. Di sini kan jarak antara adzan dengan qomat kan sekitar 12 menit tuh. 12 menit, kita salat qobliyahnya 3 menit, masih ada sekitar 9 menit pada tidur miring. Boleh silakan. Boleh. Kalau saya kalau masih lama kayak gitu tidur bisa, tapi sambil duduk. Udah lihai Pak, saya tidur sambil duduk Pak. Santri itu udah sangat jago masalah tidur dengan berbagai posisi. Karena kita biasa habis subuh ngaji, dan habis subuh itu ngaji duduknya sila. Kita bisa duduk sambil tidur bersila tuh bisa. Bisa nyenyak sampai mimpi juga bisa. Nggak ada bantal tetap aja, nggak jatuh, nggak, udah lihai Pak, kita udah tahu caranya supaya tidur nggak jatuh, apalagi kalau disuruh tiduran. Jadi silakan dipahami seperti apa, mau dianggap sunnah atau tidak, tetapi kalau pemahaman saya, Nabi sedang letih, dan letihnya Nabi mungkin sangat letih ya, karena Nabi wajib sholat malam. Bayangkan kalau siangnya beraktivitas penuh. Ini saya tegaskan lagi Pak, Nabi Muhammad itu sangat sibuk. Karena beliau itu selain menjadi Nabi mengajarkan agama, beliau juga menjadi eksekutif yang ngatur masalah negara dalam tanda petik, dan yudikatif. Beliau juga kalau ada konflik beliau menengahi, kayak hakim, jaksa beliau juga. Dan jadi panglima perang juga, kalau perang beliau yang ngatur. Jadi beliau tuh jabatannya double dan luar biasa letih. Saya ini kan bukan militer, bukan pula yudikatif, bukan pula legislatif, bukan eksekutif, cuma jadi dosen. Itu aja ngerasa capek banget kadang-kadang Pak. Itu satu di antara banyak tugas Nabi itu. Saya udah ngerasa letih. Nabi Muhammad semuanya beliau lakukan luar biasa, fisik, otak, dan energinya luar biasa. Maka kalau beliau letih patut, sebab kewajiban beliau sholatnya dari tengah malam sampai menjelang subuh. Nah, maka beliau tiduran, bukan tidur Pak, tiduran. Kalau tidur nanti batal wudu, tapi kalau tiduran tidak batal. Dilakukan di mana? Bukan di masjid, tapi di rumah beliau, karena beliau sholat qobliyah subuhnya di rumah. Maka dari sini riwayat yang lebih kuat adalah ittoja, informasi bahwa Nabi tidur miring, bukan faliyat toji, hendaknya kamu tidur miring, bukan. Lalu boleh nggak orang tidur miring? Boleh, jangan dilarang. Selonjoran boleh, tidur senderan boleh. Terus yang mana yang bagus? Ya masing-masing saja.